Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anakku kelas 10? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Jadi masih dalam pandemik dengan proses pembelajaran daring. Di hari Senin ini kita akan membahas soal-soal yang telah kalian kerjakan. Seharusnya kan minggu kemarin, tetapi karena minggu kemarin itu kita diliburkan karena adanya kegiatan sekolah, yaitu pemotongan hewan daging kurban. Oke, hari ini saya akan membahas 5 soal yang telah kalian kerjakan. Dari beberapa soal-soal ini soal-soalnya saya ambil campuran dari baik dari LKS maupun dari PowerPoint yang telah saya kirimkan di grup. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian sejarah itu sendiri. Jadi pengertian sejarah itu menurut arti katanya itu adalah kisah masa lalu, yang mana sejarah merupakan asal-usul kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Jadi di situ ada huruf yang saya tebalkan, maksudnya itu ada kata-kata asal-usul kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu atau masa lampau. Itu adalah kata kunci dari pengertian sejarah. Kan pertanyaannya adalah pengertian sejarah menurut kalian sendiri. Jadi jawaban kalian itu nanti kalau ada asal-usul kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau itu akan 100% benar. Kalaupun tidak ada, pasti itu tidak benar. Jadi pengertian sejarah sendiri adalah kisah masa lalu yang terjadi di masa lampau. Itu terus kemudian sejarah sebagai peristiwa. Itu harus ada kejadian, kenyataan, aktualitas sejarah yang telah terjadi atau berlangsung pada masa lampau dan bersifat objektif. Jadi ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa itu ada 4. Yang pertama unik, abadi, penting, dan objektif. Unik itu maksudnya peristiwanya tidak bersifat umum, hanya terjadi sesekali. Terus kemudian abadi itu selalu diingat-ingat bahwasanya kita pernah dijajah Belanda, kita pernah dijajah oleh Jepang, Inggris, Spanyol. Itu adalah ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa yang abadi. Terus kemudian penting, diketahui oleh semua orang. Terus kemudian objektif, berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi di masa lampau dengan dibuktikan berbagai dokumen, terus kemudian tulisan yang ada di gua, di batu, seperti itu. Terus lanjutannya dari pertanyaan nomor 2, yaitu sejarah sebagai peristiwa memiliki sifat atau karakteristik yaitu objektif, yaitu sejarah berdasarkan hasil kumulatif atau gabungan dari beberapa pendapat para sejarawan yang bersifat fakta dan berdasarkan bukti yang jelas. Kemudian yaitu empiris, berdasarkan data yang sebenarnya. Jadi sejarah sebagai peristiwa itu adalah kejadian, kenyataan, aktualitas sejarah yang telah terjadi. Jadi sejarah sebagai peristiwa itu benar-benar terjadi, benar-benar nyata dengan dibuktikan berbagai dokumen itu tadi. Kemudian untuk ciri-ciri dan sifat ini adalah buat catatan untuk
kalian tulis nanti atau kalian hafalkan. Terus kemudian nomor 3, apa yang dimaksud dengan ruang? Nah, ini ada 2 gambar. Yang pertama itu Masjid Menara Kudus dan Candi Borobudur. Terus pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ruang? Lah, apa hubungannya 2 gambar ini dengan ruang? Jadi 2 gambar ini merupakan tempat terjadinya sebuah sejarah. Nah, ruang itu berkaitan dengan tempat itu sendiri. Jadi kenapa? Karena ruang juga termasuk pada elemen sejarah yang penting. Tempat kejadian suatu sejarah disebut sebagai ruang. Ruang pun memiliki peran yang sangat penting dalam suatu peristiwa sejarah pasti terdapat tempat terjadinya suatu peristiwa. Jadi Masjid Menara Kudus itu dengan berbagai sejarahnya itu merupakan pasti tempat yang sangat sejarah bagi umat Islam. Kemudian Candi Borobudur juga itu pasti tempat yang sangat bersejarah bagi umat Buddha. Seperti itu. Terus kemudian tempat terjadinya suatu sejarah pun bisa bersifat luas atau sempit. Contohnya, ruang terjadinya suatu kejadian sejarah adalah sebuah negara, kota, medan perang, lapangan hingga ruang-ruang sempit seperti rumah, kamar, atau sebuah lahan yang terbatas. Jadi kayak di rumah kalian, di sekolah itu adalah ruang di mana kalian nanti menuliskan sejarah di tempat tersebut. Itu apa yang dimaksud ruang dalam lingkup atau dalam kacamata sejarah. Terus kemudian kenapa unsur manusia penting? Nah, ini ada gambar lagi, yaitu manusia purba dan manusia dalam perang kedua. Kenapa? Jadi apa hubungannya? Karena masing-masing ini berkaitan yang menggerakkan atau yang menulis, yang membuat sejarah itu adalah manusia. Kenapa kok penting? Karena manusia adalah unsur yang utama dalam pembuatan sejarah dan merupakan objek dalam pembuatan sejarah itu tadi. Terus kemudian manusia dalam peristiwa sejarah memiliki peran yang sangat penting, karena di dalam sejarah manusia berperan sebagai subjek dan objek. Sejarah itu pun ada karena adanya manusia yang berperan di dalam peristiwa itu. Selain itu juga karena manusia sebagai peran utama dan juga sebagai subjeknya dan objeknya, manusia juga pada akhirnya akan menceritakan dan menulis peristiwa yang telah mereka alami, yang mereka telah lalui, itu akan mereka ceritakan dan mereka tulis. Itu kenapa kok unsur manusia penting itu dalam sejarah itu, kenapa? Karena merupakan sebuah objek dan subjek dalam peristiwa itu. Terus kemudian yang terakhir adalah syarat sejarah dikatakan sebagai ilmu. Ini pasti kalian sudah tahu di PowerPoint-nya. Itu ada 5 syarat. Yang pertama empiris, objektivitas, teoritis, generalisasi, dan metode. Yang pertama empiris, yaitu dengan fakta dan bukti. Empiris jadi itu ada fakta dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian objektivitas, maksudnya yaitu manusia yang berperan dan terlibat dalam sejarah itu benar-benar ada, nggak asal dibuat-buat. Jadi kayak ada sanksi mata palsu, sanksi hidup yang palsu, seperti itu nggak bersifat objektif. Kalau objektif itu benar-benar manusianya itu mengalaminya. Terus kemudian teoritis, ini pendapat para sejarawan yang menjelaskan suatu kejadian itu. Jadi pendapat sejarawan itu harus kita gali juga, harus kita terima juga, karena itu merupakan syarat sejarah
bisa dikatakan sebagai ilmu. Kemudian generalisasi, itu kesimpulan yang didapat dari para sejarawan, para argumen yang diutarakan oleh sejarawan itu bagaimana, kemudian kita generalisasikan, kita kasih gambaran, kita buat gambaran bagaimana sih peristiwa itu sebenarnya yang terjadi itu, bagaimana kita buat dari hasil argumen dari sejarawan itu. Terus metode, ya ini suatu cara yang mana itu digunakan untuk pemecahan suatu masalah, suatu peristiwa. Jika memang benar-benar deadlock atau benar-benar buntu, nah kita harus memilah atau mencoba dengan metode-metode lainnya dalam pengungkapan suatu sejarah. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan mengenai pembahasan soal-soal sejarah atau soal 5 soal yang kemarin. Mungkin itu dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.